Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Aditya. Saya akan melakukan mempresentasikan review paper saya itu dengan aplikasi malware detection. Nah, review paper kali ini saya akan menjelaskan review paper malware detection dengan menggunakan machine learning dan deep learning. Oke, langsung saja ke abstrak. Nah, untuk di abstrak sendiri, saat ini berbagai macam kegiatan dunia cyber terus meningkat ya. Salah satunya adalah malware. Untuk mencegah malware tersebut digunakan sebuah aplikasi yang dinamakan malware detection. Terus untuk meningkatkan performa juga malware detection tersebut kita membutuhkan machine learning dan deep learning. Nah, untuk paper ini kita membahas malware detection dengan machine learning dan deep learning dari berbagai sudut pandang dari literatur review yang telah saya gunakan. Nah, tujuan utama dari malware detection dengan machine learning dan deep learning sendiri itu adalah untuk mendapatkan akurasi yang baik dan untuk meminimalisir malware yang ada dengan menggunakan berbagai macam teknik pada machine learning dan deep learning untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Terus next, untuk introduction, dalam beberapa tahun ini perkembangan teknologi semakin meningkat ya. Salah satu Nah, selain itu juga perkembangan teknologi yang meningkat, kejahatan juga yang jelas pasti meningkat juga. Nah, kejahatan di dunia cyber itu sangat banyak. Nah, salah satu contohnya adalah malicious software atau yang biasa dikenal kita dengan malware. Malware adalah software yang berbahaya secara khusus dirancang untuk melanggar kebijakan keamanan sistem komputer dan mengganggu, merusak, atau mendapatkan akses yang tidak sah pada komputer kita. Nah, dengan adanya malware seperti itu, kita harus meningkatkan pertahanan kita sendiri. Nah, selain itu, karena kita meningkatkan pertahanan kita, salah satu pertahanan untuk malware tersebut adalah malware detection. Nah, untuk meningkatkannya, kita menggunakan artificial intelligence. Seperti itu. Nah, kan setelah saya mempelajari banyak paper nih berdasarkan malware detection menggunakan artificial intelligence, maka tinjauan makalah ini atau paper ini melakukan penelitian dilakukan dengan survei literatur. Teknik yang digunakan untuk membahas keunggulan-keuntungan dari sebuah malware detection, dari sebuah aplikasi malware detection itu sendiri yang telah saya cari. Next, nah untuk literatur survei saya mendapatkan 5 paper. Yang pertama ada robust intelligent malware detection using deep learning. Terus yang kedua, robust malware detection system using deep learning on API calls. Yang ketiga, malware detection and classification using machine learning. Yang keempat, malware detection and classification based on n-gram attribute similarity. Yang kelima yang terakhir, last but not least, a novel machine learning based malware detection and classification framework. Nah, untuk yang pertama, paper yang pertama, robust intelligent malware detection using deep learning. Paper ini melakukan evaluasi kinerja machine learning dan deep learning menggunakan statistik analisis, dynamic analysis, dan imaging processing untuk mendeteksi malware detection. Malware detection. Nah, dataset yang digunakan antara lain ada Ember, ada Malcolm, ada variant of Malcolm, ada variant of Malcolm juga. Terus jadi pengujian ini melakukan deep learning yang sudah ada. Terus kita juga menggunakan machine learning, variasinya adalah LR, logistic regression, ada Navi Bayes, ada KNN,
key neural net snakeboard, terus ada decision tree, ada Bush, ada terus kemudian random forest and SVM, support vector machine, dan yang terakhir ada deep neural network. Nah, pengujian yang pertama dilakukan adalah menggunakan metode statistik analisis. Nah, dari pertama kita kita mempunyai dataset nih. Kemudian dataset tersebut kita langsung dibagi, ada domain feature of Ember. Jadi kita ada menggunakan dataset Ember nih, misalkan. Itu dicari lagi. Terus dibagi dua dari Ember, terus masuk ke traditional machine learning classification, kita klasifikasi mesinnya. Terus yang karena tadi dibagi dua, ada juga yang raw bait. Nah, raw bait tersebut akan dimasukkan ke dalam variasi Malcolm arsitektur. Yang pertama kan itu Ember, dataset Ember. Yang kedua kita mendapatkan dataset dari Malcolm. Kemudian setelah selesai udah diklasifikasi, kita disatukan lagi di voting nih, mana yang baik, binding software atau itu tuh yang baiknya, dan mana malware-nya yang jahatnya. Seperti itu untuk yang dilakukan pada metode static analysis. Nah, ini ada hasilnya ya, hasil dari dataset tersebut seperti ini. Kita mendapatkan parameter, terus kemudian, nah ini untuk hasil pengujiannya. Tadi kan ada Malcolm, ada Ember juga. Nah, misalkan Ember dengan menggunakan algoritma ini, maka kita mendapatkan nih yang terbaik itu algoritma DNN, Deep Neural Network, dengan tingkat akurasi tersebut 98,9% dengan presisinya 99,7. Gitu. Bisa dilihat saja. Lalu kemudian pengujian kedua yaitu dynamic analysis. Dynamic analysis yang pertama dari file yang ada, kemudian masukkan ke dynamic analysis. Terus dari dynamic analysis tersebut langsung saja dibagi dua sama si dynamic analysis, karena metode tersebut dinamik. Jadi kita bisa tahu apa saja, kita bisa menggunakan metode apa saja tanpa kita memisahkannya terlebih dahulu. Jadi ada dua dataset langsung dikasih. Dari dynamic analysis tersebut ada dataset 1 dan 2, kemudian dimasukkan lagi, dilihat mana yang baik dan mana yang buruk, terus keluar mana yang baik dan mana yang buruknya. Next. Nah, untuk pengujiannya, dataset 1 dan dataset 2 tersebut adalah dataset 1 Ember dan dataset 2 itu adalah Malconf-nya. Nah, untuk pengujiannya kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Kita mendapatkan DNN dan CNN itu hasil yang besar daripada yang model-model yang lainnya untuk dataset pertama, dengan CNN mengunggulinya dengan akurasi 93%, presisinya 94,8%, dan recall-nya 92, lalu F1 score-nya 93,4%. Lalu untuk di dataset kedua, untuk dataset yang kedua sama, DNN dan CNN masih yang terbesar dengan akurasi yang terbesar adalah dari CNN, yaitu 96,6%, lalu presisinya 94, recall-nya 98,4, dan F1 score-nya 96,2. Next. Nah, dari hasil yang tadi kita mendapatkan juga family-nya. Jadi kita mengklasifikasi juga, selain tingkat akurasinya juga kita mendapatkan, oh ini tuh masuk malware mana, ada berapa tuh. Dan yang terbanyak itu
malware ORM yang dengan family name-nya Alephale A. Nah, terus dengan total semua hasil yang kita buat ada seperti ini. Malware family-nya ada Alphale, ada Delph, dan lain-lain tersebut kita bisa dilihat saja. Nah, sampelnya ada segitu. Oke, langsung ke pengujian yang ketiga menggunakan image processing malware binary. Nah, pertama si malware tersebut diubah ke binary atau string yang kita tahu adalah 0101 kayak gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam vektor tersebut kita ubah menjadi grayscale image. Nah, seperti ini grayscale image, terus dijadikan pattern grayscale image-nya tersebut. Lalu kita masukkan ke dalam feature maps-nya. Nah, seperti ini. Lalu dicek pada setiap layernya. Dicek. Lalu kita baru mendapatkan, oh, ini tuh malware jenis apa gitu. Nah, dan banyak juga model yang digunakan seperti ini. Kita mendapatkan yang tertinggi adalah CNN plus 2 LSTM dengan akurasi 96,3 seperti itu. Nah, kemudian masuk ke paper yang kedua. Nah, paper ini membahas dua metode analisis malware yang berbeda. Yang pertama ada statistik analisis teknologi. Adalah teknologi yang menganalisis sumber file yang secara langsung tanpa menjalankannya. Jadi paper ini juga menganalisis analisis statis tersebut. Paper ini menggunakan metode 5 fitur dari metode, yaitu single byte frequency, 4 gram bytecode, assembly instruction, import function, lalu menggabungkan assembly dan juga menggabungkan assembly instruction sequence dari file. Kemudian juga kita menggunakan SVM dan decision tree. Nah, untuk analisis dinamis tersebut menjalankan sampel analisis. Nah, kan yang tadi tidak menjalankan. Nah, tapi untuk analisis dinamis itu menjalankan. Tapi analisis tadi yang statis memiliki sebuah masalah. Masalahnya adalah kode encryption, kode confuse, and other obstacle faced by statis analytic. Nah, itu tuh masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan statis analytic, tapi dapat diselesaikan dengan analisis dinamis. Nah, untuk sekarang kita malware detection ini menggunakan deep learning dengan epical yang berbasis di Cook Sandbox. Nah, untuk rangkanya seperti ini. Kita dapat malware-nya sampel, terus masukkan ke Cook Sandbox, langsung diekstraksi, kemudian dijadikan dataset. Ada yang divalidasi terlebih dahulu dan ada yang langsung diklasifikasi menjadi model. Dan biasanya yang langsung dijadi klasifikasi jadi model itu adalah sebuah malware. Nah, pengujian dilakukan dengan model-model seperti GRU, PGRU, LSTM, Simple RNN, dan BTLSM. Nah, dari data tersebut kita mendapatkan BLSTM dengan akurasi skor yang tinggi, yaitu 97,85. Itu paling tertinggi ya. Nah, identifikasi. Terus di paper selanjutnya, paper ketiga, identifikasi classification malware dapat dikenali sebagai sistem yang digunakan. Nah, identifikasi klasifikasi malware tersebut kita dapat menggunakan sistem SVM, random forest, unsupervised techniques seperti Keyman's,
untuk clustering atau pengelompokan. Jadi intinya di paper ini kita membahas identifikasi klasifikasi dari malware detection tersebut. Untuk pengujian, yang pertama ada yang dinamakan dengan malware dengan metode data mining and machine learning untuk classification malware bits traditional structure based detection. Nah, sekarang kita menggunakan metode ini adalah ada 4.000 program, dengan clean program ada 1.000 dan dengan malware-nya ada 3.000. Untuk menggunakannya modelnya ada PE, signature sequence, dan sequence bytes. Dan untuk machine learning-nya kita menggunakan repeat algorithm, Navi Bayes, dan multi Navi Bayes. Kemudian untuk pengujian pertama digunakan. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, bukan yang kedua, apa ya? Pengujiannya adalah ada satu metode lagi, yaitu data mining dan machine learning untuk classification malware bits traditional behavior based detection. Nah, bedanya ini adalah traditional behavior yang awalnya signature based detection. Nah, ini ada diganti signaturnya jadi traditional behavior detection. Algoritma yang juga digunakan juga cuman SVM, KNN, dan G418 decision tree. Dan hasil pengujiannya seperti yang tadi, signature mode tersebut kita mendapatkan hasil yang kayak gitu. Nah, untuk pengujian yang pertama, model yang pertama tersebut kita mendapatkan Navi Bayes itu mendapatkan akurasi yang tertinggi dengan skor 98,00. Dan untuk yang kedua, model yang kedua, G418 decision tree itu mendapatkan juga skor yang tertinggi untuk akurasinya sebesar 96,1%. Nah, untuk paper yang keempat ada malware detection and classification based on Ngram attribute similarity. Nah, metode malware detection ini pertama-tama kita mengekstraksi kode Ngram sebagai atribut untuk menghasilkan fitur vektor, dan rata-rata setiap atribut dalam kedua kategori dihitung secara terpisah, dan kemiripan dari atribut itu antara sampel uji dan data latih dihitung dengan vektor rata-rata atribut, dan terakhir kategori uji sampel ditentukan oleh nilai kesamaan atributnya, makanya ada nama atribut similarity. Terus ada 3 dataset yang digunakan seperti ini. Oke. Nah, pengujian menggunakan 2 dataset, hanya 2. Dari papernya cuma 2, dataset kedua dan ketiga. Jadi kita hanya menggunakan ini dan ini. Pengujian menggunakan algoritma Ngram attribute similarity dibandingkan dengan 4 algoritma data mining yang lain, yaitu ada Navi Bayes, ada Bayesian Network, SVM, juga ada C4.5 decision tree. Nah, ini untuk data set ke-1 kita mendapatkan Ngram attribute similarity atau yang kita singkat AS itu paling tinggi akurasinya 92,61% dengan true positifnya 95,4%. Dan untuk yang kedua, kita dataset yang ketiga maksudnya, kita mendapatkan true positif dari yang kita uji based on Ngram attribute similarity tersebut dengan true point 86,69% dengan tingkat akurasi 81,07%. Nah, ini untuk paper yang terakhir, novel machine learning based on malware detection and classification framework. Nah, pada paper ini memiliki kerangka analisis malware yang diusulkan untuk mendeteksi klasifikasi malware secara efektif dan efisien. Untuk analisis malware menggunakan
misalkan kita menggunakan Kucock Sandbox. Nah, atau yang kita biasa disebut sistem analisis malware otomatis open source yang biasa digunakan. Dan untuk mengeksekusi filenya dalam lingkungan emulasi dan menyediakan laporan analisis ekspensif berdasarkan jejak eksekusi file. Nah, tahapan-tahapannya seperti ini. Kita bisa lihat ada inisialisasi, terus kita masuk ke sandbox, terus masuk ke fitur extraction, kemudian di fitur extraction juga ada, habis diekstraksi kita diseleksi, ada yang dijadikan data training, ada yang dijadikan detection. Nah, untuk dijadikan training kita menggunakan ada micro dataset dan macro dataset maksudnya. Kemudian didapatkan dua, ada binary classifier dan ada multi class classifier. Untuk detection tersebut, misalkan dari dataset tersebut kita mendapatkan malware, jika iya, jika tidak berarti tidak. Nah, tahapan-tahapannya seperti yang tadi, ada data collection atau pengumpulan data. Terus tahap keduanya analisis space, yaitu kita menganalisis file atau dataset tersebut di sandbox. Terus kemudian yang ketiga ada feature extraction and selection module. Nah, modul yang digunakan adalah Python untuk feature extraction dan pemilihan selection module untuk membuat sebuah dataset dari penelitian pengujian yang kita lakukan. Ada fitur-fitur yang digunakan ada feature extraction, feature representation, terus ada feature selection, representation of training and dataset test. Terus untuk dataset test tersebut ada dua, ada yang makro dataset, ada yang minor dataset. Nah, untuk tahapan yang terakhir ada decision and classification. Nah, kita menggunakan scikit-learn library yang digunakan untuk mendeteksi dan mengklasifikasi malware. Nah, ada dua jenis yang seperti tadi saya bilang, ada binary classifier dan multi classifier. Kemudian untuk pengujian kita menggunakan 1200 sampel, di mana 600 diantaranya malicious sampel dan 500 dua-duanya adalah clean sampel atau yang baik lah. Algoritma machine learning tersebut ada decision tree, ada random forest, ada SVM, dan KNN. Nah, untuk hasil pengujian kita mendapatkan seperti ini, ada algoritma Kines, ada decision tree, SVM, dan random forest. Kita mendapatkan akurasi yang tertinggi adalah di decision tree dengan tingkat akurasi 99,37% dan presisinya 0,99. Kemudian pengujian. Nah, habis itu untuk overall atau hasil semuanya ya seperti yang tadi, tidak jauh beda. Decision tree itu mengunggulinya dengan 99,1%. Kemudian selain itu juga kita kan mengklasifikasi sebuah family-nya juga. Nah, seperti yang di bawah ini kita dapat melakukan klasifikasi yang sangat baik dalam kelas adware and trojan. Kita mendapatkan tingkat akurasinya sampai 100%. Seperti itu. Nah, untuk konklusinya atau rangkumannya, kesimpulan, setelah melakukan survei dari banyak paper yang berbeda berdasarkan malware detection dengan menggunakan artificial intelligence, menunjukkan bahwa banyak berbagai jenis metode yang dapat diterapkan dalam malware detection itu sendiri. Metode-metode yang digunakan juga mengefisiensikan pengguna malware detection itu sendiri, yang membuat kinerja yang menjadi optimal. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.